kegelapan itu. Manakala kita berdosa, bagaimana cara kita bertobat hingga ketika sang malaikat maut mengambil nyawa kita. Kita kelas 2A Sidoarjo, seluruh pembina, pegawai, seluruh takmir dari Masjid Nabawi, dari Masjid At-Taqwa, saudara-saudaraku seiman dan seagama. Syukur alhamdulillah, walau dibatasi dengan ruang yang terbatas di lembaga atau masyarakatan ini, Allah masih memberikan detak jantung kepada kita, sehingga dengan detak jantung itu kita masih bisa menikmati kehidupan di dunia. Karena ketika detak jantung sudah berhenti dan di saat itu datang kematian, dan kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan di dunia ini, maka kesempatan seperti ini adalah kesempatan yang merupakan tanda cintanya Allah buat kita. Kalau kita memang salah, maka bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan itu? Jika kita khilaf, bagaimana cara kita memperbaiki kekhilafan itu? Manakala kita berdosa, bagaimana cara kita bertaubat hingga ketika sang malaikat maut mengambil nyawa kita diberikan nikmat husnul khotimah. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, apakah panjenengan betul-betul salah atau dipersalahkan oleh keadaan? Itu semua adalah tanda Allah masih cinta pada kita. Apalagi kalau kemudian kita dikasih kekuatan iman. Untuk apa? Untuk untuk menampakkan kaki kita menuju masjid ini. Maka ini juga merupakan kenikmatan yang sungguh tak berbilang dan bertepih. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memperhatikan bahwa sesungguhnya manusia hidup itu hanya butuh 4 aja. Apapun fasilitasnya, apapun aksesorisnya, apapun kedudukannya, manusia hanya butuh 4 aja. Apa 4 itu? Bisa tidur nyenyak, bisa tidur nyenyak. Yang kedua, awak kepenak. Yang ketiga, makan minum enak. Kemudian 4, pikiran jenang. Hanya itu. Seberapa besar fasilitas yang dimiliki, seberapa mewah rumahnya, punya mobil berjejer-jejer, tapi kalau tidak bisa tidur nyenyak, apalah arti? Orang tidak bisa tidur nyenyak itu banyak faktor. Yang jelas orang tidak bisa tidur nyenyak itu karena pikirannya tidak tenang. Apa mikir utang, apa ditinggal bojone ninggal, apa puri-purian, apa mangkau-mangkauan, apa artinya diliputi dendam kesunat, sehingga selalu gelisah. Ketika tidur pun gelisah. Makanya supaya bisa tidur dengan nyenyak, Rasulullah ngasih panduan yang istimewa buat kita. Ambil wudhu dan berdoa. Doa yang dibaca adalah doa yang sekiranya setan, jin, terutama jin-jin kafir tidak masuk ke tubuh kita. Apa yang kita baca ketika kita tidur? Baca Qul huwallahu ahad 7 kali, baca Mu'awwidhatain 7 kali, baca ayat kursi 7 kali,
dan baca 3 ayat surah Al-Baqarah 3 kali. Khusus untuk 3 ayat surah Al-Baqarah 3 kali itu bisa remotin. Kalau nanti bangun jam berapa, ini bisa langsung. Walaupun dikasih alarm, itu sudah malaikat sudah membangunkan itu. Dan sebelum tidur merenungkan, ya Allah, saya dari bangun tidur sampai sekarang menjelang tidur, berapa dosa-dosa yang telah saya lakukan, berapa amal kebaikan yang telah saya lakukan, ditimbang, dihitung. Hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah diri kamu sebelum engkau akan dihitung. Ya Allah, hari ini saya nipu orang 10, tapi sholatnya hanya sekali toh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, ketika sudah dihitung ternyata banyak dosanya, apa yang kita lakukan? Wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Bertaubatlah kalian dengan sebenar-benarnya taubat. Namanya sebenar-benarnya taubat itu adalah taubat yang betulan, bukan taubat lombok. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat disebutkan, kalau ulama berkata, at-taubatu, taubat iku, atau batu utawi taubat iku wajib min kulli dzambin, saking sekabehane dosa. Fa in kanatil maksiyah wa in kana lamun ana apa taubat al maksatu berupa maksiat bainal abdain wa bainallah, antara sesama manusia dan antara sesama Allah Ta'ala. Ketika sudah terlanjur nyakiti orang, cepat taubat sebelum perbuatan-perbuatan jelek itu sudah menjadikan hati kita semakin menghitam. Perkara-perkara yang ada hubungannya dengan Allah, cepat segera. Kalau perkara hubungannya dengan Allah, gampang istighfar. Tapi perkara hubungannya dengan manusia, maka Allah tidak akan menerima itu sebelum orang yang kita sakiti itu memberi maaf. Makanya kemudian Imam di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada 3 syarat yang ada hubungannya dengan Allah, ada 3 syarat yang ada hubungannya dengan manusia, 3 syarat ditambah 1. Apa 3 syaratnya? Adalah ayyubli'an yento, menghentikan diri anil maksiat, saking perbuatan maksiat. Jadi kalau memang taubat menuju maksiat, ya hentikan. Kalau tidak berhenti, belum bertaubat. Misalnya orang narkoba begitu, narkoba itu kan ya maksiat. Ya kalau memang taubat, berhenti, betul-betul berhenti. Wasani ayyan dama ala fi'liha. Yang kedua adalah menyesal betul. Yang pertama berhenti dari berbuat maksiat. Yang kedua adalah menyesali atas perbuatannya itu. Jadi betul-betul kapok betul, betul-betul menyesal betul. Kata menyesal itu berjanji tidak akan mengulang. Wasalisu, yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha, senantiasa berusaha, berazam, berketetapan hati tidak akan mengulangi kembali selama-lamanya. Barangkali di antara saudaraku yang kemarin diuji dan kemudian masuk sini ketangkep ketika ngambil milik orang, ndak bilang-bilang alias nyom. Udah namanya tobat, ya Allah, sing tak jupuk 100.000 aku ninggal. Lah orang mencuri itu kan jupuk sego sak upon, ninggalno sego sak wakul. Betul itu. Bayangkan, misalkan yang diambil 100.000 ketangkep begitu. Lah nyopet itu berapa hukumannya, Pak?
Pinten? 1 tahun. Lah dibuat bekerja 1 tahun kuli batu aja. Kuli batu itu sekarang 140 1 hari. 10 hari berapa? 1 bulan berapa? 1 tahun berapa? Iku lek konangan, lek gak konangan. Artinya apa? Terkadang memang betul Rasulullah itu memberikan panduan ketika kita tidur itu membaca itu supaya apa? Setan-setan yang jahat itu tidak masuk ini. Ketika ini sudah masuk jin-jin jahat, itu kadang-kadang bisik-bisiki, dibisik-bisiki untuk melakukan tindak maksiat. Lah namanya tobat itu adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berketetapan hati tidak akan mengulang perbuatan itu selama-lamanya. Itu fa'in fuqida ahadan, dan jikalau fa'in fuqida ahadu salasa, jikalau ditinggalkan salah satu dari itu adalah lam tasihha taubatahu, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Jadi 3 hal itu jikalau tidak dilakukan salah satu dari 3 itu, maka tidak sah taubatnya. Misalkan udah menghentikan tapi tidak pernah menyesal, misalkan sudah menghentikan menyesal tapi besok diulang lagi, itu namanya taubatnya tidak diterima. Namun yang ada hubungannya, wa in kanatil ma'syatu tata'allaqu bi adabiyin, namun jikalau perbuatan maksiat itu ada hubungannya dengan hakul adami, yaitu hubungannya dengan manusia. Misalkan tadi apa? Apa tadi? Itu Allah tidak akan mengampuni sebelum datangi orang yang dicopet. Cak, sepurane cak dompet penuh wingi tak cukup, dompet penuh wingi tak ambil, sepurane cak ya, saman halal no cak ya, ora iso. Wong iku duwe damen-damen ge blonjo bojoku, kok jopo saiki anak bojoku luwe kabeh, gak kok pikir. Nah, berat kan kalau ada hubungannya dengan hak manusia? Makanya satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut yaumul kiamat, pada hari kiamat? Sahabat menjawab, atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, al-muflisu man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. Tapi kemudian Rasulullah menjawab, al-muflis itu bukan itu. Al-muflis itu adalah orang yang pada hari kiamat itu datang dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi melakukan dosa A, B, C, D dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang yang disakiti itu kemudian datang akibat ABCD tadi, qad satama hadza wa qadhafa hadza dan seterusnya. Nah, maka kemudian orang yang disakiti itu datang satu persatu. Maka kemudian diambilkan dari pahala sholatnya. Pahala sholat habis, diambil pahala puasanya. Pahala puasa habis, diambil dari pahala zakatnya. Dan pahala amal ibadahnya habis, dimasukkan sebagai dosanya. Akhirnya apa? Faturihat tsumma faturihat ilan nar. Maka terakhir dari hadis itu adalah maka orang itu kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Maka syarat untuk bertobat yang keempat bagi hakul adam adalah minta dihalalkan. Maka sebetulnya tidak ada pilihan untuk berbuat buruk pada orang lain, kecuali adalah senantiasa berbuat baik. Nah, inilah yang kemudian akan menimbulkan gelisah ini. Akan menjadi split of personality, keterbelahan jiwa. Hati ini sudah terbelah.
Kalau ini sudah terbelah, maka tidak ada ketenangan jiwa. Mantap jiwa tidak ada, ketenangan jiwa tidak ada. Selain tidur nyenyak, apa tadi? Awak kepenak, masih duwe akeh loro untu, panganan wakeh iso mangan enggak? Saged nedha mboten? Enggak, padahal untu hanya lubangnya selubang jarum aja. Sudah sakitnya luar biasa. Udah makanan apapun pun, jangankan makanan. Ada orang ngomong banter sedikit sudah tambah sakit, cenut begitu. Uang banyak, siap membeli apapun, tapi kena kencing manis. Uang banyak, siap makan apapun, jantungnya parah. Uang banyak, siap membeli apapun yang disuka, darah tinggi dan seterusnya. Artinya apa? Awak kepenak ini adalah, tapi ingat bahwa tubuh yang enak itu ternyata 70% itu akan lahir dari pikiran yang positif, perilaku hidup yang positif. Fakta menunjukkan orang yang ahli minuman keras itu ternyata organ tubuhnya, terutama parunya, terutama pencernakannya itu tergerogoti dengan minuman keras itu. Bayangno, Pertus diminum. Makanya lega kebenaran minum oplosan langsung diseret nyawanya sama malaikat Israel itu. Bukan dijemput, malah diseret nyawanya itu sama malaikat Israel. Sekali lagi bahwa pikiran enak ini akan mempengaruhi awak kepenak ini dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang enak. Yang ketiga apa? Mangan enak, ngombe enak, makan apapun, minum apapun terasa nyaman. Tentu prinsip Rasulullah, makanlah saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Panduan Rasulullah perut. Di Riyadhus Shalihin juga ada. Rasulullah membagi perut itu dalam 3 ruang. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk rongga udara. Sehingga tidak gendut betul perut itu. Tapi perut gendut itu ini sudah mulai gendut karena kurang olahraga. Nah, artinya apa? Ketika posisi kita bisa menjaga makanan, jaga jenis makanan, jaga jumlah makanan, jaga jam makan, ini ternyata bagian dari perilaku hidup untuk tetap bagaimana kita bisa menikmati makanan yang kita makan, minum minuman yang kita minum. Kemudian pikiran jenak. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka inilah yang kemudian bahwa bagian dari hidup yang kita jalani, kita tidak kuasa apapun terhadap apapun yang ada di hadapan kita pada masa yang akan datang. Sekali lagi, kita tidak kuasa apapun dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Ketidakkuasaan kita ketika kita menghadapi kehidupan ini, maka yang bisa kita lakukan hanya bermunajat kepada Allah. Maka apa yang dilakukan oleh Mas siapa tadi? Mas siapa tadi yang mimpin? Mas Musdalifah. Mas Musdalifah. Siapa? Musdalifah. Suaranya bagus, enak. Penghayatan doanya bagus. Itu adalah bagian dari ikhtiar, daripada ikhtiar